Oke, selamat pagi Mbak. Pagi Bu, Ini tadi dari mana? dari rumah aja sih Bu, belum kemana-mana. Oh, jadi dari rumah ke sini gitu ya? Iya, Oke, tadi naik apa ke sininya? naik Grab. Oh, macet nggak Mbak? Enggak sih Bu, karena kan udah agak siangan ya. Biasanya kalau macet itu kan sekitar jam 7 sampai jam 8 sekolah gitu. Oke, dari rumah ke sini jauh nggak? Enggak terlalu sih Bu, cuman ya karena nggak ada yang anter jadi naik Grab. Oke. Nah, sebelumnya kemarin kita sudah janjian ya di WhatsApp untuk bertemu hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali Mbaknya sudah hadir di sini, sudah datang menyempatkan waktu untuk melakukan sesi konseling individu bersama saya begitu. Mungkin untuk lebih hangatnya atau lebih enaknya kita kenalan dulu kali ya, biar Iya, Bu. lebih enak manggilnya gitu. Mungkin dari saya perkenalkan Mbak, saya Dwi Larasati sebagai konselor di sini yang akan membantu jalannya konseling individu pada hari ini. Mungkin Mbaknya bisa berkenalan. Jadi saya bisa panggil Mbak Dila ya, Iya, atau Bu. Mbak Fitrika? Mbak Dila aja. Oke, Mbak Dila. Mbak Dila mungkin sudah nyaman duduknya? Sudah. Oke, mungkin nanti Mbak Dila nyaman saja ya duduknya, cerita dengan tenang, dengan nyaman. Saya tidak menghakimi di sini. Kemudian Mbak Dila bisa percaya dengan saya bahwa nanti cerita Mbak Dila akan dirahasiakan begitu, akan aman dengan saya, tidak akan saya sebarluaskan begitu. Kemudian nanti Mbak Dila juga bisa bercerita secara sukarela, secara terbuka seperti itu ya. Baik Bu. Oke, mungkin bisa diceritakan nih apa yang Mbak Dila rasakan, apa yang dirasakan nih akhir-akhir ini. Yang aku rasain sih tugasnya numpuk ya Bu, karena saya juga nggak tahu kenapa kalau setiap mendekati UAS itu pasti tugasnya menumpuk, dan setiap dosen itu pasti mengasih tugas yang deadline-nya itu dekat gitu Bu, nggak ya sehari atau 2 hari gitu, selisihnya cuman kayak gitu sih Bu. Terus kan kita biasanya tugasnya itu berkelompok ya Bu, kadang ada 1-2 orang gitu yang cuman ya ikut-ikut aja, atau kadang kalau ditanyain di grup itu tanggapannya kurang gitu Bu. Oke, jadi dari yang Mbak Dila ceritakan barusan, Mbak Dila itu sedang burn out gitu ya dengan Iya. tugas gitu. Jadi tugas Mbak Dila itu banyak gitu, tapi tugasnya tuh banyaknya tuh pada saat akhir-akhir semester gitu ya. Iya. Kira-kira dari tugas-tugas yang banyak kemudian Mbak Dila burn out itu apa yang terjadi kepada Mbak Dila? Apa ada gejala fisik yang mengganggu Mbak Dila, atau Mbak Dila jadi males, atau Mbak Dila jadi gimana gitu? Yang ke saya sih biasanya jadi telat makan ya Bu. Terus tuh saya jadi ngerasa capek tiba-tiba gitu, karena biasanya kan kalau kayak gini saya ngerjain tugasnya itu dari jam 10 gitu sampai sore, atau dari siang sampai malam gitu. Jadi rasanya tuh langsung capek saat itu juga gitu. Oke, tapi biasanya kalau Mbak Dila ngerjain tugas dari pagi sampai malam gitu, tugasnya bisa langsung selesai atau perlu beberapa hari baru selesai begitu? Sesuai target yang saya jadwalin sebelum ngerjain tugas sih Bu. Kalau misalkan dari siang sampai malam itu kalau bisa selesai, itu seharusnya saya udah bisa menyelesaikan. Kalau enggak, mungkin tinggal sedikit, saya udah capek gitu, dilanjut besok gitu. Oke, Mbak Dila ini kayak merasa tertekan gitu ya dalam menghadapi tugas-tugas yang sangat banyak, kayak kelelahan gitu. Iya, benar. Karena setiap Bu, kalau mau ngerjain tugas tuh bingung gitu Bu, harus kerjain yang mana, karena memang deadline-nya tuh berdekatan. Kalau ngerjain ini duluan, tugas ini tuh lebih banyak. Kalau ngerjain tugas yang ini duluan, tugas ini lebih mendekati ke deadline gitu. Jadi bingung harus ngerjain yang mana. Oke, jadi dari semua tugas tadi kan Mbak Dila ini dikejar deadline ya yang bersamaan begitu ya. Kira-kira tugas mana sih yang paling Mbak Dila bikin Mbak Dila kelelahan tuh yang mana gitu? Tugas yang bikin saya keteteran gitu tuh biasanya tugas yang
gimana ya Bu, tugas yang kita buat biasanya tugas-tugas akhir ini kan buat project dan lain-lain gitu ya Bu. Itu sih yang buat saya keteteran. Tugas project itu kan perlu waktu yang banyak juga. Selain itu ada yang edit terus dan lain-lain gitu. Oke, jadi tugas yang bikin Mbak Dila kewalahan itu adalah tugas project, kemudian tugas yang edit mengedit begitu ya. Nah, mungkin juga ada nih tugas-tugas yang mudah begitu ya, yang maksudnya yang tidak project begitu, yang tulis tangan begitu, yang hanya pertanyaan biasa begitu. Mungkin kira-kira Mbak Dila akan mendahulukan yang mana nih dari tugas-tugas tersebut, yang project atau yang tulis tangan dulu nih? Kalau saya tergantung waktu saya sih Bu. Kalau misalkan saat ini aku lagi senggang dan itu bisa untuk ngerjain yang sedikit, yang masih bisa dikerjain dalam waktu yang nggak banyak gitu, mungkin bakal ngerjain yang itu dulu daripada yang project kan biasanya berkelompok gitu ya Bu, jadi bisa dibagi tugas sama teman-teman yang lain. Nanti kalau yang mereka sudah, berarti sekarang gantian ke aku gitu. Oke. Sebenarnya yang bikin saya burn out itu karena kan seperti yang saya bilang tadi, banyak tugas kelompok ya Bu. Nah di kelompok itu tuh banyak yang ya udah ikut-ikut aja, itu kan bikin saya jadi kesel ya Bu. Terus dari kelompok lain juga ada yang tanya, nggak apa-apa sih tanya, tapi kan sebelumnya mereka harus cari tahu dulu gimana cara ngerjain tugasnya ini. Tapi yang bikin kesel tuh mereka selalu tanya dan gimana ya, selalu kelompok saya dulu yang harus cari tahu baru ngasih tahu ke mereka gitu. Jadi kesannya kayak mereka tuh udah terima jadi terus langsung ngerjain gitu Bu, nggak harus mencari tahu kemana dulu gitu. Itu bikin kesel sih Bu, karena kan tugas kita bukan hanya satu kelompok itu dan ada banyak tugas lain. Jadi ya bukannya nggak mau ngasih tahu, cuman kan ya cari tahu dulu. Masa udah lumayan cukup besar mereka mengandalkan orang lain dan menunggu informasi dari orang lain dulu gitu. Oke, jadi itu dari kelompok lain ya? Iya. Oke, menurut Mbak Dila kenapa sih kelompok lain itu kok bertanyanya kepada Mbak Dila, dan kelompok Mbak Dila itu kenapa kok dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri? Kenapa kok dia selalu bertanya? Menurut Mbak Dila ini kenapa ya? Mungkin karena mereka belum memahami penuh apa petunjuk tugasnya itu ya Bu. Sebenarnya mereka tuh katanya sudah ngerjain, tapi tuh untuk ngecek gitu loh Bu. Kayak mungkin disamain atau gimana gitu waktu saya kirim tuh gitu. Oke, berarti dari cerita Mbak Dila tadi, jadi burnout Mbak Dila ini tidak hanya dari diri Mbak Dila sendiri, dari tugas-tugas Mbak Dila sendiri, tetapi juga ada rasa kesal dari teman kelompok lain dari Mbak Dila gitu ya, yang selalu bertanya tentang tugas, padahal menurut Mbak Dila dia sudah dewasa dan bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri harusnya begitu. Jadi ada faktor eksternal yang mempengaruhi Mbak Dila juga ya, jadi membuat Mbak Dila kesal. Nah selain Mbak Dila kesal, apa nih reaksi dari tubuh Mbak Dila sendiri yang lain, ada nggak? Sebelumnya ini saya kan jarang sakit perut ya Bu, kayak mah atau asam lambung mungkin. Jadi sekarang setiap bangun tidur tuh rasa perutnya kayak nggak enak gitu, kayak diremes-remes gitu loh Bu. Terus tuh biasanya saya kan jarang mual ya Bu, terus beberapa hari ini mual, tapi kalau makan ya kayak gitu. Tapi menurut Mbak Dila itu adalah reaksi dari Mbak Dila burnout dari tugas ini, menurut Mbak Bisa Dila? jadi iya, soalnya makan saya juga sebelum ini cukup teratur, tapi saat-saat ini mungkin hanya 2 kali makan nasi atau bisa jadi hanya sekali. Waktu itu pernah sekali makan nasi, terus lainnya cuma jajan doang, makan jajanan aja. Kemudian biasanya Mbak Dila sering nggak nih nunda-nunda tugas karena bingung nih ngerjainnya gimana, atau susah ngerjainnya jadi tugasnya ditunda-tunda gitu?
Pernah sih Bu, karena beberapa waktu gitu, karena bingung kan Bu harus gimana dulu. Mungkin ya tanya dulu ke temen, terus baru kalau dia sudah ngejelasin ya udah gitu, baru ngerjain lagi. Nanti seperti kita tuh saling tanya gitu aja Bu, berdua gitu. Oke, jadi Mbak Dila ada temen nih atau ada support system yang bisa Mbak Dila tanya kalau misalnya Mbak Dila kesulitan tugas gitu ya? Ya kalau untuk menunda-nunda tugas sih pasti beberapa waktu pernah ya Bu, karena kita kan ada kegiatan juga. Mungkin karena aku capek di kegiatan ini ditunda beberapa waktu gitu. Mungkin kalau ada kegiatan sampai sore, aku ngerjainnya malam, kalau enggak ya besoknya gitu. Oke, nah biasanya Mbak Dila kalau ngerjain tugas ini biasanya malam atau pagi atau siang gitu. Waktu yang paling buat Mbak Dila tenang nih kalau ngerjain tugas kapan? Aku sih nyamannya dari jam, mungkin kita bangun tidur kan pagi ya Bu, terus beres-beres makan sarapan gitu, selesai mungkin jam 10. Nah mungkin dari jam 10 atau abis zuhur itu sampai ke sore. Kalau malam jarang sih Bu, karena aku ngerasa kalau malam tuh udah capek, jadi nggak ngelanjutin lagi. Oke. Mungkin kalau malam itu dari abis maghrib sampai jam 10 itu udah selesai. Oke, tapi berarti Mbak Dila punya waktu untuk mengistirahatkan diri Mbak Dila juga ya. Mbak Dila barusan bilang kalau malam udah capek jadi nggak ngerjain tugas, cuma kadang-kadang aja ngerjain tugas. Berarti masih ada waktu nih buat Mbak Dila untuk istirahat begitu ya. Iya. Nah kemudian menurut Mbak Dila ada nggak nih hal yang paling membuat Mbak Dila itu terhambat untuk ngerjain tugas, misalnya rasa capeknya atau rasa takutnya buat ngerjain atau ada hal-hal yang lain yang buat menghambat dari Mbak Dila nih? Kalau untuk ngerjain tugas sih biasanya yang pertama ya capek, terus yang kedua tuh bingung, belum paham sama materinya. Jadi mungkin sebelum itu kalau belum paham biasanya saya tanya ke teman atau tanya ke GPT untuk bantu jelasin apa maksud sama tujuan tugas itu. Kalau misalkan saya udah paham, saya langsung kerjain. Kalau ditunda malah saya nggak bakal ngerjain tugas itu Bu. Jadi Tapi Mbak Dila pernah nggak sampai nggak ngerjain tugas, sampai tugas tuh nggak dikerjain gara-gara nggak bisa nih atau gimana? Atau tetap sebisa mungkin walaupun Mbak Dila nggak bisa, Mbak Dila tetap ngerjain tugasnya semampunya Mbak Dila gitu? nggak pernah sih Bu. Alhamdulillah selama ini udah terkumpul sebelum deadline. Jadi sebelum deadline itu beberapa waktu, mungkin paling lama itu ngumpul 1 jam sebelum deadline. Oke, bagus sekali Mbak Dila. Artinya Mbak Dila masih menjaga untuk tetap mengerjakan tugas semampunya Mbak Dila nih. Walaupun tugasnya susah, tapi Mbak Dila masih bisa mengerjakan tugas sebelum 1 jam sebelum tugasnya deadline. Dan di sela-sela biasanya Mbak Dila ngerjain tugas, misalnya tugasnya susah gitu, ada nggak di sela-sela Mbak Dila makan dulu atau Mbak Dila main HP dulu buat menghilangkan stresnya Mbak Dila, buat menghilangkan burnoutnya Mbak Dila gitu? Ada sih Bu, biasanya kalau udah banyak banget ngerjain terus ngerasa capek, terus udah mau mulai ke soal atau yang selanjutnya gitu, pasti kan harus mikir lagi nih ya Bu. Di situ biasanya sih aku berhenti dulu makan atau minum jajanan gitu, terus sambil buka sosmed sesekali sih Bu, biar untuk gimana ya, untuk merefleks lagi gitu, refresh Iya. badan Mbak Dila supaya moodnya lebih baik lagi begitu ya. Iya, benar. Biasanya Mbak Dila makan gitu ya, main HP gitu. Biasanya Mbak Dila bisa membatasi nggak nih, misalnya main HP berapa menit aja nih, kemudian lanjut nugas lagi atau malah keterusan gitu? Itu sih aku nggak pernah matokin berapa menitnya ya Bu. Mungkin ya seharusnya nggak lama-lama, tapi kadang tuh bisa sampai 15 menitan lebih gitu, yang bikin
itu biasanya bikin aku malas untuk lanjut lagi sih Bu. Oke, biasanya HP mungkin bisa dijauhkan gitu ya, supaya fokus belajarnya gitu ya. Mungkin HP bisa dijauhkan terlebih dahulu supaya tidak distraksi gitu. Nah, jadi dari cerita-cerita Mbak Dila tadi yang sudah Mbak Dila sampaikan kepada saya, mungkin Mbak Dila ini merasa stres, kemudian Mbak Dila merasa burnout gitu ya dengan tugas. Nah, kemudian juga tadi juga ada tekanan dari luar yang membuat Mbak Dila tuh kesel gitu ya. Kemudian karena tugasnya banyak sekali ya, kemudian semuanya hampir deadline-nya sama. Jadi Mbak Dila merasa kewalahan begitu mau mengerjakan yang mana. Nah, itu adalah situasi yang sedang Mbak Dila hadapi sekarang, benar begitu? Iya benar Ibu. Kemudian dari yang Mbak Dila ceritakan tadi, semua yang Mbak Dila ceritakan, tadi Mbak Dila sudah cerita bahwa misalnya banyak sekali tugasnya, kemudian mepet banget deadline-nya, kemudian deadline-nya berbarengan nih, mungkin deadline-nya nggak jauh beda, sehari 2 hari begitu ya. Nah, menurut Mbak Dila, langkah apa nih atau solusi apa nih yang paling bisa buat Mbak Dila jalani supaya Mbak Dila itu tetap bisa mengerjakan tugas tepat waktu, kemudian juga nggak stres dalam mengerjakan tugas gitu? Kalau menurutku sih jangan rungsing gitu ya Bu, jangan panikan, karena kalau panikan itu malah nggak jadi untuk ngerjain tugas. Jadi harus santai, terus kalau bisa dikerjain dulu yang menurutku tuh masih bisa dikerjain sendiri, bukan yang tugas kelompok itu. Mungkin kalau mau ngerjain tugas kelompok itu bisa dibagi dulu ke teman-teman lain yang misalnya masih nganggur, belum ada kerjain tugas apapun, itu bisa ke dia dulu. Nah, terus kalau sudah mungkin bisa dibagi ke aku gitu. Terus untuk selanjutnya itu kan project itu bisa dikerjain bareng gitu ya Bu. Selain edit gitu, kalau edit kan kita bisa share link gitu ya Bu, kalau di Canva gitu sih Bu. Oh iya, oke, bagus Mbak Dila. Mungkin nanti bisa Mbak Dila terapkan ya. Sebelumnya Mbak Dila sudah pernah melakukan sesi konseling belum nih? Belum Bu, biasanya sih paling cuma cerita-cerita ke temen aja sih. Oke, tapi Mbak Dila tahu nggak apa itu konseling? Enggak Bu. Oh, nggak tahu. Oke, nggak apa-apa. Saya izin untuk menjelaskan ya sedikit. Nah, jadi Mbak Dila, konseling ini adalah proses pemberian bantuan yang diberikan untuk individu supaya individu ini bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, terus mencapai kemandirian dalam menyelesaikan permasalahannya sendiri begitu. Kurang lebihnya seperti itu konseling. Jadi nanti di dalam sesi konseling akhirnya nantinya Mbak Dila saya harap bisa nih mencari solusi atas permasalahan yang Mbak Dila alami begitu. Nah, mungkin tadi kan Mbak Dila sudah bisa ada solusi nih atas permasalahan yang Mbak Dila alami. Kemudian Mbak Dila juga sudah menceritakan apa yang Mbak Dila alami, Mbak Dila stres, kemudian Mbak Dila kesel sama teman-teman Mbak Dila begitu ya. Saya berterima kasih sekali Mbak Dila sudah mau cerita dengan saya, sudah percaya dengan saya begitu ya. Iya Bu, saya juga terima kasih karena Ibu udah meluangkan waktu untuk saya bercerita gitu. Soalnya kalau cerita ke temen juga nggak mungkin, karena takutnya mereka cerita-cerita ke sini, cerita ke temen yang saya ini tuh gitu. Oke, sama-sama Mbak Dila. Saya juga berterima kasih sekali Mbak Dila sudah mempercayai saya sebagai fasilitator di sini untuk mendengarkan Mbak Dila begitu ya. Mbak Dila hebat banget, Mbak Dila sudah berani datang ke sini padahal sebelumnya belum pernah melakukan sesi konseling nih ya, baru pertama kali ini. Belum Bu, iya ini baru pertama kali sih karena udah bingung juga cukup. Oke, bagus banget Mbak Dila, keren banget Mbak Dila sudah memberanikan diri untuk datang ke sini melakukan sesi konseling kepada saya, mencurahkan apa yang Mbak Dila rasakan kepada saya dan percaya kepada saya. Jadi saya juga senang banget bisa bantu Mbak Dila
sedikit ya memecahkan masalah yang Mbak Dila alami, bisa kemudian Mbak Dila sudah punya solusi atas permasalahan Mbak Dila gitu. Saya senang bisa membantu Mbak Dila gitu ya Mbak. Iya Bu. Mungkin kita cukupkan ya Mbak Dila ya untuk konseling pada hari ini begitu. Iya Bu. Terima kasih juga ya Bu karena sudah mau mendengarkan saya. Sama-sama Mbak Dila. Saya jadi lebih lega untuk cerita gitu, nggak dipendam sendiri. Iya, sama-sama Mbak Dila. Semoga setelah ini Mbak Dila nggak stres lagi nih. Semoga bisa mengurangi stres Mbak Dila dan semoga nanti tugas UASnya cepat selesai, kemudian nilainya bagus gitu ya. Nah, abis ini kan nanti akhir semester liburan, begitu Iya. mungkin ya bisa merefreshing diri Mbak Dila begitu ya, supaya beban-beban yang ada di Mbak Dila nanti bisa sedikit hilang atau hilang begitu ya, nanti di tahun ajaran baru gitu Mbak Dila bisa menjalani hari-hari kuliah dengan semangat begitu. Mungkin itu saja sesi konseling pada hari ini Mbak Dila. Kita akhiri. Nah, nanti ini abis ini Mbak Dila mau kemana? Kayaknya mau ke kos teman sih Bu, ngerjain tugas, kalau enggak ya pulang ke kosan. Oke, naik apa Mbak Dila? Naik Grab. Ojek ya tadi? Iya. Oh, naik Grab. Terus itu Mbak Dila ya. Terima kasih. Terima kasih kembali ya Bu.